Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-58. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Panji Wirotomo ternyata dengan cepat menekan lawannya. Tidak ada niat sama sekali untuk membunuh sesama prajurit Pajang. Namun Panji Wirotomo tidak dapat berbuat lain untuk menghentikan perlawanan prajurit Pajang itu tanpa melukainya. Sebenarnya lah, prajurit yang melawan Panji Wirotomo itu sulit untuk dapat melindungi dirinya sendiri dari serangan-serangan yang membingungkan. Karena itu, maka prajurit itu meloncat surut ketika senjata Panji Wirotomo menyentuh pundak. Tetapi Panji Wirotomo tidak melepaskannya. Demikian prajurit itu berdiri tegak, maka ujung senjata Panji Wirotomo telah memburunya. Seleret luka pun kemudian tergores di dada prajurit itu. Prajurit itu mengadu tertahan, namun terasa betapa pedihnya luka di pundak dan di dadanya. Ternyata Panji Wirotomo tidak melepaskannya. Selagi orang itu berusaha memperbaiki keadaannya, maka kaki Panji Wirotomo lah yang menghantam lambungnya, sehingga prajurit itu perutnya terasa mual. Selagi orang itu terbongkok-bongkok menahan sakit di lambungnya, maka Panji Wirotomo telah mengetuk tengkuk orang itu dengan sisi telapak tangannya. Orang itu pun jatuh menelungkup, bahkan langsung menjadi pingsan. Prajurit yang lain yang sempat melihat apa yang terjadi atas kawannya itu, ternyata Panji Wirotomo tidak mengetuk leher kawannya itu, maka leher prajurit itu akan dapat terpenggal karenanya. Semakin lama, keadaan para prajurit Raden Panji menjadi semakin sulit. Tetapi Raden Panji tidak mau mengakui kenyataan itu. Ia masih menuntut kemenangan sebagaimana setiap terjadi benturan antara para prajuritnya dengan para perampok dan penjahat. Bahkan setiap kali, Raden Panji masih mengulangi perintahnya. Bunuh yang tidak mau menyerah. Tetapi tidak seperti yang selalu terjadi, maka para prajuritnya tidak dapat melakukan perintah itu. Bahkan Raden Panji sendiri telah mengalami kesulitan menghadapi lawannya, Ki Tumenggung Purborono. Raden Pusposari sendiri memang tidak terlibat dalam pertempuran itu. Hanya sekali-sekali ia harus menghindar jika datang serangan tiba-tiba. Namun para prajuritnya selalu berusaha untuk melindunginya. Dalam kecemasan Raden Pusposari, ternyata ia tertarik sekali kepada Manggada dan Laksono yang dengan tangkas mengimbangi para prajurit yang menjadi lawan mereka. Meskipun keduanya bukan prajurit dan umurnya masih terhitung sangat muda, namun keduanya nampak tangkas dan cekatan. Keduanya sama sekali tidak mencemaskan, meskipun keduanya harus melawan prajurit-prajurit yang berpengalaman. Bahkan sekali-sekali, kedua anak muda itu berloncatan dengan cepatnya, sehingga lawannya menjadi kebingungan, seperti anak kijang yang bermain-main di rerumputan. Desis Raden Pusposari.
Sementara itu, keadaan Raden Panji Prangpranoto bersama para prajuritnya menjadi semakin sulit. Semakin lama semakin banyak orang-orangnya yang terluka, sehingga tidak mampu lagi memberikan perlawanan yang berarti. Meskipun pada kedua belah pihak nampaknya tidak dibakar oleh nafsu untuk saling membunuh, namun bagaimanapun juga, di dalam pertempuran yang sengit itu, kemungkinan itu akan dapat terjadi. Raden Panji sendirilah yang selalu berteriak-teriak untuk membunuh lawan yang tidak mau menyerah. Namun Raden Panji beberapa kali harus berloncatan surut untuk memperbaiki keadaannya yang semakin sulit. Pada saatnya, maka Tumenggung Purborono yang berteriak-teriak, "Raden Panji, sebagai seorang senopati, kau harus mampu menilai keadaan medan. Menyerahlah, selagi kita masih dikendalikan oleh penalaran kita. Jika perasaan mulai menguasai otak kita, maka keadaan tentu akan lain." "Setan kau Purborono!" geram Raden Panji yang benar-benar tidak mau melihat kenyataan itu. "Siapapun yang menentang usahaku di sini, akan aku hancurkan sampai lumat." "Kau jangan kehilangan akal, Raden Panji," sahut Tumenggung Purborono. "Aku akan memberimu kesempatan untuk menilai pertempuran ini dalam keseluruhan." Tetapi Raden Panji justru meloncat menyerang dengan garangnya. Tumenggung Purborono bergeser mengelak, namun senjatanya telah berputar mematuk tubuh Raden Panji. Tetapi ternyata Raden Panji yang tangkas itu masih sempat menggeliat. Bahkan dengan cepat senjatanya terayun menyambar ke arah kening Tumenggung. Tumenggung dengan cepat mengangkat senjata menangkis serangan Raden Panji itu. Dengan demikian, kedua senjata itu pun telah berbenturan, masing-masing dengan mengerahkan segenap kekuatannya. Raden Panji mengumpat sejadi-jadinya. Hampir saja senjatanya terlepas dari tangannya, namun ia masih sempat mempertahankannya meskipun tangannya terasa menjadi pedih. Sambil meloncat mundur, tiba-tiba saja ia berteriak, "Jangan hiraukan yang lain, ambil perempuan pengkhianat itu. Aku hanya memerlukan perempuan itu. Siapa yang menghalangi, bunuh saja di tempat." Tetapi tidak seorang pun yang dapat melakukannya. Selain mereka masih harus bertempur, mereka pun tidak akan mampu melakukannya. Di ruang dalam, Mas Roro mendengar teriakan Raden Panji itu. Dengan gemetar ia telah memeluk ibunya, sementara Wirantono berkata, "Jangan takut, ayah dan aku ada di sini." Tetapi Mas Roro memang menjadi ketakutan, apalagi ia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi di pendopo dan di halaman depan rumahnya. Dalam pada itu, seakan-akan seluruh padukuhan menjadi ketakutan. Satu dua orang yang mendengar keributan itu dan keluar dari rumahnya menjadi berdebar-debar. Satu dua orang itu mencoba untuk melihat apa yang terjadi di halaman rumah Ki Partidjo Wirosentono. Tetapi demikian mereka melihat sebuah pertempuran yang sengit, maka mereka pun telah pergi menjauh. Beberapa orang yang lain yang ingin melihat keadaan telah diberitahu tentang apa yang telah terjadi. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu?" desis seseorang. "Kita tidak tahu. Ada dua pasukan yang datang ke rumah itu. Namun ternyata kedua pasukan itu telah bertempur." Dengan demikian,
Meskipun seakan-akan seisi padukuhan itu telah terbangun, namun mereka tidak berani mendekat rumah Ki Partijo Wirosentono. Meskipun ada niat di antara mereka untuk membantu jika ada kesulitan yang terjadi, tetapi mereka tidak akan dapat melibatkan diri dalam pertempuran yang sengit itu. Mereka pun tidak tahu kepada siapa mereka harus berpijak. Karena itu, mereka hanya dapat mengikuti pertempuran itu dari jarak yang agak jauh, dengan jantung yang berdebar-debar. Namun demikian, pintu setiap rumah telah ditutup rapat-rapat, nyala lampu diperkecil, dan perempuan-perempuan memeluk anak-anak mereka semakin erat. Seorang anak laki-laki merengek mencari ayahnya. Dengan susah payah ibunya membujuknya agar anak itu diam. Ayah sedang merondang, Ger. Tidurlah, masih malam. Bisik ibunya dengan suara yang gemetar. Sebenarnya lah, hampir setiap laki-laki memang keluar dari rumahnya dan berpesan agar istrinya menyelarak pintu rapat-rapat. Yang tidak mendengar keributan telah diketuk pintunya oleh tetangga-tetangganya dan dimintainya keluar rumah. Meskipun di luar rumah, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pertempuran di halaman rumah Ki Partijo masih saja berlangsung. Tidak ada tanda-tanda bahwa Raden Panji akan menyerah. Meskipun orang-orangnya semakin terdesak, beberapa orang justru telah terluka, dan beberapa saat kemudian Raden Panji sendiri telah tergores ujung senjata pula. Meskipun lukanya tidak dalam dan tidak mempengaruhi kemampuannya, tetapi pakaiannya telah terkoyak lebar. Dalam pada itu, Raden Pusposari akhirnya menjadi tidak sabar lagi. Ia pun mulai menyingsingkan kain panjangnya. Sikap Raden Panji menurut Raden Pusposari telah melampaui batas wewenangnya, sementara ia tidak mau mendengarkan pendapat orang lain sama sekali. Orang yang semula dianggap berjasa itu ternyata telah menjadi mabuk kekuasaan, berkata Raden Pusposari di dalam hatinya. Namun katanya kemudian kepada dirinya sendiri, apa boleh buat, aku akan mengambil alih orang itu. Aku harus benar-benar sampai hati untuk melumpuhkannya. Biarlah Ki Tumenggung Purpurono menyelesaikan para prajuritnya. Tetapi ketika Raden Pusposari melangkah ke tangga pendopo, ia terkejut karenanya Raden Pusposari telah mendengar derap kaki kuda mendekati halaman rumah Ki Partijo Wirosentono. Karena itu, ia urung turun ke halaman. Dengan berdebar-debar, Raden Pusposari menunggu siapa yang telah datang itu. Mungkin prajurit-prajurit Raden Panji yang menyusul, mungkin orang lain, atau siapapun. Ternyata tidak hanya derap beberapa ekor kuda mendekati pintu gerbang halaman, namun mereka masih saja terikat dalam pertempuran, sehingga mereka tidak dapat memperhatikannya dengan seksama. Tetapi derap kaki kuda itu telah menyentuh setiap jantung yang ada di halaman rumah Ki Partijo yang sedang bertempur itu. Beberapa saat kemudian, beberapa ekor kuda muncul dari luar regol. 2 orang dalam pakaian perwira tinggi pajang, diikuti oleh 5 orang prajurit pengawal. Bahkan menilik pakaiannya, mereka adalah prajurit khusus bagian dari Wiratamtama. Demikian mereka berada di halaman, maka pertempuran itu pun seakan-akan telah berhenti. Beberapa orang yang sedang bertempur itu telah berloncatan surut mengambil jarak.
Bahkan Raden Panji pun telah meloncat menjauhi Ki Tumenggung Purbororo sambil berteriak, "Siapa lagi yang datang ke halaman rumah pengkhianat ini? Jika kalian prajurit Pajang, maka kewajiban kalian adalah melaporkan kehadiran kalian kepada kami, pasukan yang telah mendapat wewenang untuk memelihara keamanan di daerah ini." Dua orang perwira yang masih duduk di punggung kudanya itu tidak segera menjawab. Mereka memandang berkeliling halaman. Sekali-sekali mereka mengusap keringat di kening. Ketujuh orang itu nampak letih. Demikian pula kuda-kuda mereka. Namun ketika mereka bergerak lebih dekat dan mulai disentuh oleh cahaya lampu minyak di pendopo, maka orang-orang yang ada di halaman itu pun sangat terkejut. Raden Pusposarilah yang pertama-tama menyebut namanya. "Paman Wilomarto." Orang yang disebut namanya itu memandang ke pendopo. Dengan nada rendah ia berdesis, "Raden sudah berada di sini." "Ya, aku mendapat tugas bersama Ki Tumenggung Purbororo," jawab Raden Pusposari. "Tetapi apa yang telah terjadi di sini?" bertanya Ki Wilomarto. Raden Pusposari pun kemudian turun dari pendopo, sementara Ki Wilomarto dan para pengiringnya pun meloncat turun dari kudanya. Sambil mendekati Ki Wilomarto, Raden Pusposari pun berkata, "Silahkan Ki Wilomarto bertanya kepada Raden Panji Prangpranoto." Ki Wilomarto mengerutkan keningnya. Dipandanginya Raden Panji Prangpranoto. Beberapa langkah Ki Wilomarto maju mendekat. Sebelum Ki Wilomarto bertanya, Raden Panji telah berkata, "Selamat datang di daerah tugasku, Ki Wilomarto." Ki Wilomarto tersenyum. Katanya, "Aku menjadi kelelahan. Aku datang ke barak induk pengendalian pasukanmu. Tetapi kau tidak ada. Aku mendapat keterangan bahwa belum terlalu lama kau pergi ke Nguter untuk memburu para pengkhianat." Ya Ki Wilomarto," sahut Raden Panji dengan serta-merta. "Aku memang sedang berusaha menangkap pengkhianat yang ternyata mendapat perlindungan dari beberapa orang prajurit Pajang. Mereka datang ke daerah kuasaku tanpa melaporkan kehadirannya kepadaku." "Siapa?" bertanya Ki Wilomarto. "Tumenggung Purbororo," jawab Raden Panji Prangpranoto. "Tetapi aku melihat Panji Wirotomo ada di sini pula," berkata Ki Wilomarto. "Ya Ki Wilomarto," jawab Panji Wirotomo yang ada di kejauhan, yang telah mengambil jarak pula dari lawannya. "Aku telah datang pula kemari. Aku telah mencoba mencegah tindakan yang diambil oleh Raden Panji Prangpranoto. Meskipun aku datang agak terlambat, tetapi Raden Panji sama sekali tidak menghiraukannya." "Aku sedang menjalankan tugasku, Ki Wilomarto," sahut Raden Panji. "Tugas apa?" bertanya Ki Wilomarto. "Aku sedang memburu pengkhianat dan para perampok. Selama ini aku telah berhasil menjalankan tugasku dengan baik, menguasai daerah yang luas dan membersihkannya dari kejahatan. Tetapi ternyata kemudian justru aku sendirilah yang dirampok dan dikhianati," jawab Raden Panji. "Apa saja milik Raden Panji yang dirampok?" bertanya Ki Wilomarto. Raden Panji termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, "Justru yang lebih berharga dari harta benda, calon istrikulah yang telah dirampok orang." "Dan siapakah pengkhianat itu?" bertanya Ki Wilomarto pula.
Raden Panji memang menjadi bingung, tetapi ia kemudian menjawab, "Bakal istriku itu." Jika demikian, kenapa Raden Panji harus menyusul demikian jauhnya untuk mengambil pengkhianat itu? Biar sajalah pengkhianat itu dibawa oleh para perampok. Raden Panji tidak perlu berusaha menolongnya. Aku tidak akan menolongnya. Tetapi aku akan menangkap mereka semuanya, jawab Raden Panji tersendat-sendat. Ki Wilomarto tersenyum. Dipandanginya orang-orang yang ada di halaman itu. Raden Pusposari, Ki Tumenggung Purborono yang termangu-mangu, Panji Wirotomo, dan para prajurit Pajang yang sedang saling bertempur itu. Mereka pada umumnya telah mengenal Ki Wilomarto itu, seorang senopati dari prajurit Wiratamtama Pajang, seorang yang dekat sekali hubungannya dengan Sultan di Pajang. Halaman itu pun kemudian telah dicekam oleh suasana yang tegang, namun hening. Tidak seorang pun yang berbicara di antara mereka. Sementara Ki Wilomarto melangkah ke pendopo dan kemudian naik serta berdiri tegak menghadap ke halaman. "Raden Panji," berkata Ki Wilomarto, "kami di Pajang telah menerima laporan tentang tugas-tugas yang kau lakukan. Di samping keberhasilanmu menenangkan daerah ini dari kerusuhan yang ditimbulkan oleh para perampok, maka Raden Panji pun telah menimbulkan kegelisahan tersendiri. Tugas yang kau pikul telah kau laksanakan dalam batas-batas wajar, tetapi semakin lama menjadi semakin sulit dimengerti, sehingga pada suatu saat tingkah laku Raden Panji sudah terlepas dari kendali." "Itu fitnah," potong Raden Panji. Tetapi Ki Wilomarto seakan-akan tidak mendengarkannya. Ia berkata selanjutnya, "Aku mendapat tugas untuk mengikuti perkembangan tugas Raden Panji. Karena itu, aku telah menugaskan Panji Wirotomo yang belum kau kenal untuk mengamatimu dari dekat. Ia tinggal beberapa rumah saja dari rumah yang kau pergunakan sebagai barak induk pasukanmu. Ia tahu benar apa yang kau lakukan. Ia tahu berapa orang perempuan yang telah menjadi korbanmu. Selain itu, Raden Panji juga telah merasa berwenang untuk menjatuhkan hukuman apa saja kepada orang yang dianggap bersalah, bahkan hukuman mati sekalipun. Puncak dari kegelisahan tugas Raden Panji adalah keinginan Raden Panji mengambil calon istri dari Nguter ini. Kami telah mendapat laporan lengkap. Laporan itu kami hubungkan dengan tugas Ki Tumenggung Purborono dan Raden Pusposari. Kedua-duanya juga menyebutkan Padukuhan Nguter. Apalagi ketika laporan yang terperinci itu menyebut tentang Mas Roro." Dia berhenti sejenak. "Karena itu, aku datang langsung ingin bertemu dengan Raden Panji. Tetapi saat kami datang, Raden Panji sedang memburu pengkhianat dan perampok kemari ke Nguter. Betapapun kami letih, kami berusaha menyusul kemari, meskipun harus beristirahat beberapa kali di perjalanan." Wajah Raden Panji menjadi merah. Dipandanginya orang di sekelilingnya. Nampak beberapa orang perwira yang memiliki kekuasaan di dalam tataran keprajuritan Pajang. Bahkan beberapa orang yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukannya. Apalagi Ki Wilomarto telah datang sendiri ke tempat itu. Sementara itu, Ki Wilomarto telah berkata selanjutnya, "Kau masih sempat mengingat apa yang kau lakukan selama ini, Raden Panji. Sekarang aku datang tidak untuk melupakan keberhasilanmu, tetapi aku sekedar membawa perintah baru bagimu. Kembali ke Pajang."
Raden Panji yang tua itu pun kemudian menundukkan kepalanya. Ia masih mendengar Ki Wilomarto bertanya, "Bukankah aku tidak perlu menunjukkan pertanda tugasku kepadamu? Bukankah wajahku yang telah kau kenal ini sudah merupakan pertanda itu?" "Ya Ki Wilomarto," desis Raden Panji. "Aku tidak akan berani menanyakan pertanda tugas Ki Wilomarto. Justru aku mengenal Ki Wilomarto." "Nah, jika demikian, marilah kita akan kembali ke Pajang," berkata Ki Wilomarto. "Aku tidak akan melawan perintah itu," jawab Raden Panji. "Tetapi aku akan berbicara dengan para prajuritku. Aku akan kembali ke barak induk pengendalian pasukanku. Aku akan mengumumkan kepada mereka dan berbicara kepada mereka." "Tidak, Raden Panji," jawab Ki Wilomarto. "Kita akan langsung pergi ke Pajang. Kita akan mengambil jalan lain dan tidak akan singgah di barak pengendalian pasukanmu itu." "Tetapi aku masih mempunyai barang-barang di sana," desis Raden Panji. "Biarlah orang lain mengurusnya," jawab Ki Wilomarto. Raden Panji tidak menjawab lagi. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Namun Raden Pusposarilah yang berkata, "Tentu Paman Wilomarto tidak kembali ke Pajang sekarang. Paman telah menjadi sangat letih. Kuda-kuda Paman pun letih. Paman akan berada di sini sampai besok siang, sehingga cukup untuk beristirahat. Besok kita bersama-sama menempuh perjalanan ke Pajang." Ki Wilomarto termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Baiklah, aku akan beristirahat di sini sampai besok siang." Dengan demikian, maka pertempuran di halaman itu pun telah selesai. Beberapa orang yang terluka sempat mendapat perawatan. Sementara Ki Wilomarto telah memanggil beberapa orang untuk berbicara di pendopo. Raden Pusposari, Ki Tumenggung Purborono, Panji Wirotomo, Raden Panji Prangpranoto, serta Ki Partijo Wirosentono. Sedangkan di halaman para prajurit berada dalam kelompok-kelompok mereka masing-masing. Namun mereka yang terluka telah dibaringkan di peringgitan untuk mendapat perawatan. Apalagi mereka yang terluka cukup parah. Bahkan ada 2 di antara mereka yang nyawanya tidak dapat tertolong lagi. Malam itu, Ki Wilomarto telah memberikan beberapa perintah kepada para perwira yang telah dikumpulkannya itu. Ki Wilomarto yang membawa wewenang penuh dari Kanjeng Sultan itu telah memerintahkan Panji Wirotomo untuk menggantikan kedudukan Raden Panji Prangpranoto. "Tugasmu tidak seberat tugas Raden Panji Prangpranoto," berkata Ki Wilomarto, "apalagi 1 atau 2 tahun yang lalu." "Ya Ki Wilomarto," jawab Panji Wirotomo, "aku siap menjalankan perintah." Para prajurit yang datang ke Nguter bersama-sama dengan Raden Panji Prangpranoto akan menjadi saksi perintahku. Tetapi untuk sandaran Ki Panji Wirotomo dalam menjalankan tugasnya, maka aku perintahkan Raden Panji menyerahkan pertanda tugasnya kepada Ki Panji Wirotomo. Raden Panji Prangpranoto tidak dapat mengingkarinya untuk melakukan segala perintah Ki Wilomarto. Sementara itu, di ruang dalam, Mas Roro masih saja ketakutan. Namun Wirantono yang menemaninya berkata, "Jangan takut, segala sesuatunya telah berlalu." Mas Roro tidak menjawab, tetapi tubuhnya masih gemetar. Demikianlah, maka segala sesuatunya
telah diselesaikan oleh Ki Wilomarto, para perwira yang ada di pendopo itu sudah tahu pasti apa yang akan mereka lakukan besok. Namun masih ada satu hal yang mereka bicarakan, bagaimana mereka akan membawa Mas Roro ke Pajang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.